Halo semua, di video kita kali ini kita akan coba melakukan setup dan instalasi dari aplikasi front-end mobile kita. Nah, di sini kita akan gunakan yang namanya Expo. Nah, ini kita bisa langsung buka saja untuk dokumentasinya di expo.dev. Jadi, Expo sendiri adalah sebuah framework dan platform open source atau secara gratis yang digunakan untuk membangun aplikasi React Native dengan mudah dan cepat tanpa perlu kita mengatur konfigurasinya secara kompleks. Nah, di sini untuk Expo sendiri dia sudah multi-platform juga. Dia bisa masuk ke Android ataupun iOS untuk Expo-nya. Nah, di sini untuk Expo-nya sendiri kita lakukan instalasinya, kita buka dokumentasi, kemudian create a project. Nah, di sini kita bisa buat projectnya menggunakan perintah yang ini. Dan requirement supaya kita bisa lakukan instalasi dari Expo-nya, kita butuh Node.js yang versi LTS. Dan juga di sini untuk macOS kayaknya perlu tambahan kayak PowerShell dan juga WSL 2. Nah, kemudian di sini untuk pembuatan proyeknya tadi ya, kita bisa jalankan perintah yang ini. npx create expo app at latest, dan kita bisa tambahkan untuk template-nya. Nah, di sini kenapa kita perlu tambahkan template-nya yang blank TypeScript? Karena kalau kita jalankan saja project-nya pakai yang ini, project-nya kita itu bakal banyak library yang terinstall. Meskipun nanti library-nya kita bakal install juga, cuman di sini kita coba buat dari nol atau dari blank project-nya atau blank template-nya. Jadi kita bisa tambahkan blank TypeScript-nya ini di dalam pembuatan project-nya nanti. Nah, di sini kita bisa masuk langsung ke directory tempat kita untuk install app-nya. Nah, di sini kita masuk ke folder chat app, kemudian buka terminal. Sini klik kanan open in terminal. Kita jalankan perintahnya. Nah, di sini npx create expo app at latest, kemudian garis penghubung 2 kali, template, kemudian spasi blank TypeScript. Kita gunakan TypeScript di sini untuk template kosongnya. Nah, ini kita lakukan enter. Kita tunggu untuk proses pembuatan projectnya. Nah, di sini kita disuruh untuk menyebut nama aplikasi kita itu apa. Contoh di sini saya sebut saja namanya Just Chatting. Nah, kemudian kita tunggu lagi untuk melakukan npm install-nya untuk install package-package yang dibutuhkan. Oke, di sini sudah selesai untuk melakukan instalasi dari project-nya. Dan project kita sudah terbuat nih di sini, Just Chatting. Nah, kita perlu melakukan cd masuk ke dalam directory project kita, cd Just Chatting, enter. Nah, di sini sudah masuk ke folder Just Chatting-nya, kemudian kita coba buka di Visual Studio Code, kode spasi titik. Oke, di sini sudah terbuka. Nah, di sini sudah ada ya untuk aplikasi kita. Sebenarnya sini sudah jalan untuk aplikasinya dari app.tsx-nya ini. Kalau kita jalankan di sini, ganti ke Hello World. Hello World. Tanda seru 3 kali. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk menjalankan aplikasinya ini? Nah, kita bisa buka bagian package.json. Nah, di sini kita bisa gunakan npm start untuk menjalankan aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya nanti kita bisa jalankan via emulator atau kita bisa jalankan via Android kita sendiri. Nanti ada barcode yang perlu kita scan. Nah, contohnya kita buka dokumentasi. Di sini kalau kita ingin jalankan start developing. Nah, ini ada caranya. Ya, bukan yang ini ya, sorry. Nah, yang ini setup environment. Nah, ini kalau sudah teman-teman punya Android. Nah, ini bisa install yang namanya Expogo, nanti bisa lakukan scan-nya. Bisa di-install di bagian Google Play Store di dalam Android-nya masing-masing. Nah, nanti bisa lakukan scan pada saat menjalankan npm install-nya. Nah, di sini nanti paling saya gunakan emulator. Cuman nanti bakal saya contohkan juga kalau gunakan Android device.
kalau kita gunakannya Expo Go. Nah, di sini kita coba dulu jalankan via Android device. Habis itu emulator nantinya. Ini kita masuk dulu ke codingan lagi, kemudian kita buka terminal. Kemudian di sini kita bisa jalankan npm install-nya langsung. Sini npm install. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini itu akan ada barcode yang bisa kita scan di dalam Expo-nya nanti. Nah, di sini saya buka dulu. Oke, jadi seperti ini untuk bagian Expo-nya atau Expo Go-nya kalau di Android. Yang mana di sini kita perlu scan-nya pakai perintah yang ini. Scan QR code. Nah, ini kita coba scan dulu. Oke, setelah melakukan scan, di sini bakal loading di dalam Expo Go-nya. Nah, di sini juga bakal melakukan bundling pada saat sudah selesai. Tampilan dari Hello World kita atau aplikasi yang kita buat di app.jsx-nya nanti itu bakal tampil di sini. Ini teman-teman bisa tunggu. Tampilannya nanti bakal tampil untuk Hello World-nya. Contohnya seperti ini. Jadi tampil Hello World di dalam aplikasi Android-nya. Di dalam aplikasi kita. Atau di Android kita langsung. Nah, kemudian kita coba masuk untuk versi yang emulator. Nah, untuk emulator sendiri di sini lumayan ribet. Jadi saya sarankan teman-teman pakai yang Android device saja. Yang lumayan simple karena kalau pakai emulator itu banyak yang perlu di-install dan kayaknya perlu spek PC yang lumayan tinggi karena di sini perlu install yang namanya Android Studio untuk pembuatan emulatornya. Nah, di sini lumayan panjang sebenarnya. Jadi sini saya sarankan teman-teman pakai saja yang bagian Android device kalau yang pakai Android dan iOS device kalau yang pakai iOS. Caranya sama, tinggal di-scan saja barcode-nya. Pada saat npm install-nya itu jalan. Nah, kemudian di sini kita coba, di sini saya contohkan yang pakai emulator. Kalau yang pakai emulator tinggal klik A untuk buka emulatornya. Di sini saya klik A. Nah, ini kita tunggu prosesnya untuk emulatornya terbuka. Oke, di sini emulatornya sudah jalan. Kita buka seperti ini. Nah, di sini juga sudah ada sebenarnya Expo Go-nya yang mirip kayak yang ada di Android. Nah, ini mungkin saya perkecil juga, bentar. Kecil. Oke, seperti ini. Ini untuk Android. Bagian kanan. Oke. Ini Expo Go. Ini ya Expo-nya, kita tinggal buka. Di sini proses Android bundlingnya juga jalan. Kita tinggal tunggu untuk aplikasinya jalan di emulator. Nah, di sini bakal jalan Hello World di dalam emulatornya. Nah, ini kita bisa lakukan editing dari aplikasinya secara real time. Nah, ini saya buka di app.tsx. Ini saya perkecil lagi. Nah, mungkin kayak gini untuk tampilannya. Nah, di sini contoh saya ganti ya Hello World-nya jadi Halo Dunia. Halo Dunia. Dan kita coba hapus untuk styling dari CSS-nya. Kita bisa hapus. Dan yang ini kita hapus. Save. Nah, di sini bakal muncul di paling atas. Nah, kita perlu lakukan responsivitasnya. Kita bisa ganti di sini jadi save area view. Ya, mungkin besok kita akan coba untuk melakukan styling dan juga buat tampilan dari Android kita ini lebih responsif karena dia masuk ke bagian kanannya nih yang tampilan Halo Dunia kita. Jadi kita coba lanjut di video berikutnya, yaitu untuk melakukan aplikasinya lebih responsif dan penjelasan tentang penggunaan view, teks, dan lain-lainnya di dalam Expo-nya atau React Native-nya langsung. Jadi jika ditanyakan silahkan masuk ke Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.